Selamat siang Bapak Kanis. Selamat siang Ibu, Apa kabarnya hari ini Bapak Kanis? kabar baik. Luar biasa ya Bapak Kanis Iya, ya, puji Tuhan. Saya lihat Bapak Kanis ini semakin hari semakin bersemangat saja. iya terima kasih Bu. Oh iya Bapak Kanis, kalau tidak salah ada yang ingin Bapak Kanis mau bicarakan dengan saya. Kalau Iya boleh tahu Ibu, kira-kira apa ya yang Bapak Kanis mau bicarakan? iya Ibu. Saya mempunyai masalah ini. Saya mempunyai kesulitan dalam membagi waktu saya. Terus dengan kesibukan saya yang sangat padat selama ini. Mhm. Kira-kira tujuan dari Bapak Kanis ini mau berbicara dengan saya itu seperti apa Bapak? Ya di sini Bu, selain berbagi, saya juga ingin mencari solusi dari persoalan yang sedang saya hadapi. Siapa tahu dengan berbagi cerita dengan ibu, saya bisa keluar dari persoalan yang sekarang saya hadapi. Ya, Kalau boleh saya tahu Bapak Kanis, kira-kira masalah yang Bapak Kanis hadapi selama ini nih, seperti apa Bapak Kanis? begini Bu, saya selama ini kurang fokus mengajar karena saya banyak sekali kesibukan di luar tugas pokok saya itu sebagai guru. Di mana selama ini saya juga tengah menjalankan kegiatan pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Mmm, Dan juga pada kesempatan yang sama pula saya diundang untuk mengikuti, eee, kegiatan pendidikan profesi guru. Sekarang saya posisi sebagai peserta dan di lain itu juga, saya juga punya kesibukan ya, maklum Bu sebagai kepala keluarga tentu, Ibu pasti tahu ya namanya hidup berkeluarga pasti banyak sekali ya pekerjaan yang harus, diselesaikan. Seperti itu, Bu. mhm. Yah, luar biasa sekali ya, seorang Bapak Kanis harus bisa membagi waktunya antara sebagai seorang guru, terus sekarang juga Bapak Kanis mengikuti program pendidikan guru penggerak, terus Bapak Iya, Kanis juga terpanggil, untuk mengikuti PPG, terus di sisi lain juga Bapak Kanis juga harus mengurus keluarga. Ya luar biasa sih sebagai seorang Bapak Kanis. Kira-kira masalahnya di sini apa Bapak? begini, Bu, Kalau boleh saya tahu? di sini saya kurang fokus, khususnya saat mengajar itu karena saya banyak meninggalkan ruang kelas, membuat saya harus, sibuk dengan pekerjaan lain dan akibatnya anak didik saya itu ditelantarkan. Itu masalahnya, Ibu. Jadi kalau boleh saya ini berarti di sini Bapak Kanis kesulitan ya membagi waktu? Iya, Bu. Oh, jadi seperti itu. Mmm, Kira-kira kalau boleh saya tahu juga, bagaimana selama ini Bapak Kanis itu membagi waktunya antara Bapak Kanis sebagai seorang guru, Bapak Kanis itu juga mengikuti program pendidikan guru penggerak, terus Bapak Kanis juga harus, menyelesaikan tugasnya sebagai peserta PPG, terus Bapak Kanis juga sebagai seorang kepala keluarga. Kira-kira kalau boleh saya tahu bagaimana Bapak Kanis selama ini membagi waktunya, Pak? Begini, Bu, selama ini saya itu seperti bingung juga membagi waktunya itu, susah sekali. Di mana ketika saya mengerjakan tugas, Mhm. karena dibatasi oleh deadline waktu, maka terpaksa saya harus mengerjakan di jam sekolah. Akibatnya anak-anak di sekolah juga kadang pada kesempatan lain mereka itu biarkan terlantar. Sehingga itulah yang menyebabkan
waktu saya itu, kurang kurang begitu baik untuk melaksanakannya dengan anak-anak. Apalagi sekarang ini begitu sibuknya saya ini dengan berbagai tugas, sehingga hal ini yang menyebabkan saya itu menjadi bingung, Bu. Akhirnya waktu-waktu itu, ya banyak yang tidak bisa dia jalankan dengan baik. Hmm. Mungkin Nah begitu. sekarang, kalau boleh saya tahu, bagaimana menurut Bapak Kanis cara mengatur waktu yang baik supaya pekerjaan Bapak Kanis atau tugas pokok Bapak Kanis sebagai guru itu tidak terbengkelai? Artinya anak-anak Bapak Kanis juga harus bisa fokus mendidik, anak-anak atau peserta didik Bapak Kanis. Kira-kira menurut Bapak Kanis itu kira-kira seperti apa yang terbaik? Mungkin ke depannya mungkin gini, Bu, saya harus bisa mengatur waktu saya dengan baik, agar tugas pokok saya sebagai guru itu juga tidak terbengkelai atau saya tidak meninggalkan anak-anak di kelas. Dan, salah satu solusinya mungkin saya harus membuat, skala prioritas dan juga jadwal yang terstruktur. Contohnya kalau, jam sekolah, saya harus, fokus untuk membimbing anak-anak. Dan kalau di luar jam sekolah, misal di sore hari, saya berusaha untuk, mengerjakan tugas-tugas seperti tugas dalam, eee, LMS di guru penggerak, atau saya juga bisa di waktu malam itu gunakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas di pendidikan profesi guru. Ya mungkin seperti itu, Bu, solusi saya ini ke depannya. Mmm. Ya, jadi itu idealnya ya Bapak Kanis ya, idealnya kalau misalnya Bapak Kanis itu bisa menjalankan tugas sebagai guru, itu artinya seperti yang Bapak Kanis katakan, Bapak Kanis itu harus membuat schedule, terus Bapak Kanis juga harus bisa membagi waktu, terus Bapak Kanis juga harus, ya itu tadi membuat schedule yang Iya. terstruktur, ya, jadi seperti itu. Eee, Kira-kira Bapak Kanis, eee kalau dari skala 1 sampai 10 nih, nah itu kan yang ideal itu tadi, itu di skala 10. Kira-kira Bapak Kanis sekarang ini posisinya itu di level yang ke berapa Bapak? Kalau, saat sekarang, Bu, saya itu kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, saya itu berada di level 6. Oh di Itu level 6 dalam pembagian waktu. waktu, Nah iya. sekarang, mmm, ada tidak harapan dari Bapak Kanis itu untuk menaikkan skala atau levelnya Bapak Kanis dari skala 6? Mungkin ada, harapan atau keinginan? Iya, Bu, pasti ada keinginan saya untuk naik dari level 6. Ya setidaknya saya naik ke level 8 begitu, Bu. Oh, di level Eee, 8. Oke, Bapak Kanis. Kira-kira mungkin, eee, tindakan apa nanti yang akan direncanakan atau yang nanti yang Bapak Kanis akan buat nanti untuk kayak bisa naik ke level 8 ini Bapak Kanis? salah satu tindakan supaya saya bisa naik level dari level 6 ke level 8, Bu, salah satunya dengan membuat jadwal yang struktur Nah, jadwal dan yang juga saya harus bisa berkolaborasi dengan pihak luar, seperti keluarga, atau kalau di jam sekolah itu saya bisa meminta bantuan, teman-teman guru sekolah dalam mengisi, atau membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang bisa dikerjakan bersama dengan rekan-rekan di sekolah. Seperti itu, Bu. oke, Bapak Kanis. Eee, Kemungkinan dalam kegiatan ini Bapak Kanis, apakah ada tidak nanti kendala-kendala
yang Bapak Kanis hadapi dalam menjalankan situasi seperti ini? Apakah mungkin Bapak Kanis nanti akan menghadapi kendala-kendala? Iya Bu, tentu kalau saya pikir pasti ada kendalanya. Iya, Salah satunya, kendalanya ketika saya mengerjakan tugas-tugas yang sekarang ini, saya jalani, berbenturan dengan urusan-urusan keluarga, dan itu yang menyebabkan, eee, pekerjaan yang sebenarnya harus dikerjakan sekarang, tetapi ketika ada kesibukan yang mendesak atau keperluan mendesak dari, eee, keluarga, sehingga mau tidak mau pekerjaan itu ditunda sampai ada waktu untuk melanjutkannya. Itu salah satu, kendalanya. Dan yang kedua, kendala yang biasa saya alami selama ini Bu, dalam mengerjakan tugas, sehingga waktu itu banyak terbuang itu karena pengaruh jaringan. Jaringan ini yang membuat, saya itu, eee, mengatur waktunya itu menjadi, molor. Karena, terus terang Bu, di daerah kita ini daerah tertinggal, itu pasti jaringannya itu kurang stabil. Kalau listriknya mati, berarti jaringannya itu mati. Sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu, khususnya tugas-tugas yang, dilakukan secara online, itu akan menjadi terhambat dan, akibatnya pekerjaan itu menjadi menumpuk dan saya harus mengatur ulang jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya. Begitu, Bu. Oke Bapak Kanis. Wow, luar biasa sekali ya. Heeh. Jadi untuk mengatasi menurut Bapak Kanis kemungkinan untuk, bisa membantu Bapak Kanis untuk, mengatasi kendala-kendala ini Bapak Kanis, kira-kira kemungkinan ada tidak orang atau, harapan dari Bapak Kanis untuk bisa membantu Bapak Kanis untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapak Kanis hadapi? Iya, Bu, tentu pasti ada. Kalau saya, pasti salah satu dukungan yang paling kuat itu dari, keluarga. Keluarga ya itu sangat dibutuhkan dalam, mensukseskan segala kegiatan saya yang selama ini saya jalani. Nanti ya istri, bantuan istri itu sangat, penting bagi saya untuk kelancaran aktivitas saya, baik saya sebagai guru maupun saya sebagai, peserta dalam kegiatan pelatihan pendidikan guru penggerak dan juga peserta PPG guru tertentu yang sekarang ini sedang saya jalani. Begitu, Bu. Selain keluarga Bapak Kanis, mungkin ada lagi orang lain atau orang-orang di sekitar Bapak Kanis yang bisa kiranya membantu untuk mengatasi kendala-kendala dari Bapak Kanis? Ya selain keluarga, Bu, pasti tentunya di sekolah itu ada kepala sekolah, ada rekan-rekan guru. Mereka pasti senantiasa selalu membantu, mendorong motivasi saya dalam, melancarkan, kegiatan saya, baik saya sebagai peserta calon guru penggerak maupun sebagai peserta guru, pendidikan profesi guru. Dan juga dalam kegiatan, praktik pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Tentu saya juga membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru ketika ada, proses belajar bersama anak yang membutuhkan bantuan dari pihak luar. Seperti itu, Bu. Mhm. Jadi, berkolaborasi itu penting ya, Bapak, ya? Iya iya, Seperti Bu. yang disampaikan tadi, jadi Bapak juga harus bisa dan mampu untuk berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, sehingga kendala-kendalanya tadi bisa terselesaikan. Oke, Bapak Kanis, dari cerita Bapak Kanis, dari awal sampai akhir ini, kira-kira yang Bapak Kanis dapatkan tadi dari percakapan, ini, kira-kira apa yang Bapak Kanis dapatkan? Baik, Bu. Eee, Setelah saya menceritakan persoalan saya bersama Ibu, yang pertama saya merasa senang dan merasa beban saya itu, lepas. Karena saya bisa berbagi, bisa
men-sharing-kan apa yang menjadi, beban saya selama ini. Dan hal yang terpenting di sini, setelah saya bercerita dengan ibu, saya bisa menemukan solusi yang tepat agar, eee, persoalan saya yang selama ini begitu rumit dalam mengatur waktu agar pekerjaan saya dapat berjalan dengan lancar itu bisa itu terrealisasi dalam percakapan saya dengan ibu. Oke. Baik Bapak Kanis ya, luar biasa sekali. Jadi dari percakapan ini tadi Bapak Kanis sudah menemukan solusi, sudah keluar dari masalahnya. Saya rasa mungkin sekian saja ya Bapak Kanis ya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Kanis mau berbicara atau mau berbagi masalahnya dengan saya. Terima kasih sekali lagi ya Bapak Kanis ya. Salam sehat, salam buat keluarganya semua. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu, eee, apa kabar? Baik, Gitu sih. baik Bapak Kanis, baik sekali. Puji Baik, puji Tuhan Bapak Tuhan Kanis. ya, eee, Iya. bisa bertemu dengan Ibu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak Kanis. Ibu, apa yang Ibu mau ceritakan dalam pertemuan kita kali ini? Mungkin Begini Bapak Kanis, saya ini sekarang lagi dirundung masalah. Jadi saya lagi menghadapi sebuah persoalan di awal tahun ajaran kemarin itu, ketika saya melakukan asesmen diagnostik terhadap siswa saya itu menemukan, sebuah persoalan. Nah, kebetulan saya ini kan guru kelas 2. Saya mengajar, di, kelas 2 SD. iya, Jadi menurut saya, ketika siswa ini sudah naik kelas 2, itu artinya siswa ini secara membaca dan menulisnya itu sudah baik. Nah, kalaupun masih ada yang kurang baik, saya rasa mungkin, eee, artinya ya tidak yang buruk-buruk amat lah Pak Anies, menurut saya. Tetapi kali ini saya menemukan seorang siswa yang belum bisa membaca sama sekali, bahkan ada beberapa huruf yang belum dia kenal Pak Anies. oh Jadi iya. seperti itu. Oh iya, dari cerita Ibu tadi, apa yang mau dicapai oleh Ibu dalam percakapan kita kali ini? Mmm, jadi, mmm, yang mau saya capai Bapak Anies, mungkin selain saya mau berbagi, saya juga mungkin dengan bercerita dengan Pak Kanis, saya bisa keluar dari persoalan saya. Saya juga mau supaya saya mendapatkan ide-ide yang baik. Mungkin dengan, eee, melakukan percakapan atau saya berbicara dengan Bapak Kanis, saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan saya ini, Bapak. Oh, semoga ya Bu ya, terkait, persoalan yang diceritakan Ibu tadi, apa masalah yang sedang dihadapi oleh anak tadi Bu? Mhm. Jadi begini Bapak Kanis, si anak ini, dia ini, ya itu tadi Bapak Kanis, dia ini belum bisa baca. Nah, ketika saya mengajar, terus terang selama ini kan saya mengajarnya secara klasikal. Nah, jadi Iya, si anaknya ini karena dia belum bisa membaca, jadi dia tidak aktif dalam kelas, karena memang tidak ada yang dia pahami. Memang ketika ditanya, ketika saya melakukan tanya jawab, ada hal-hal tertentu yang dia bisa menjawab, tapi ketika disuruh membaca, dia tidak mampu, dia tidak bisa membaca. Nah, mungkin seperti itu Bapak Kanis. oh, Jadi, si anaknya ini dia hanya diam, tidak aktif dalam kelas. Jadi mungkin seperti itu Bapak Kanis. seperti itu ya Pak, memang cukup rumit sekali Bu, anak-anak seperti ini memang, mungkin bukan terjadi di sekolah Ibu saja, di kelas Ibu. Tapi mungkin di tempat lain juga atau di kelas lain itu pasti ada yang seperti itu, Bu. Di sini Bu, saya mau tanya,
Apa media atau, metode yang selama ini Ibu lakukan seperti apa? Mmm, jadi selama ini yang saya gunakan, saya hanya menggunakan buku sumber pembelajaran saja, yaitu dari kurikulum Merdeka, terus ada sumber pembelajaran lain lagi dari buku K13, sumber bacaan lain lagi, nah dari buku-buku kurikulum sebelumnya. Jadi saya hanya menggunakan buku-buku tersebut sebagai media pembelajaran saya selama ini. Oh, begitu ya, Bu, ya. Eee, Bagaimana kondisi siswa itu ketika di dalam kelas, ketika Ibu mengajar secara klasikal? Mungkin Ibu bisa ceritakan lagi seperti apa? Jadi ketika saya mengajar Bapak Kanis, si anaknya ini dia kurang aktif. Jadi ketika saya, menyuruh si anak ini untuk membaca, dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa membaca. Oh, Nah, iya. memang ketika saya melakukan tanya jawab, si anaknya ini dia bisa menjawab, ada beberapa pertanyaan dia bisa menjawab, tapi ketika disuruh membaca, itu dia tidak mampu untuk membacanya Bapak Kanis. Terus, buku-buku teks yang saya bagikan, itu dia tidak mampu untuk membacanya. Nah, jadi di sinilah Bapak Kanis persoalannya. Nah, Oh, seperti itu ya, Bu. seperti itu. Iya. Lalu apa yang disiapkan oleh Ibu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak Ibu tadi? Mhm. Jadi, selama ini Bapak Kanis, saya coba berbagi cerita dengan, senior saya. Kebetulan ada guru senior saya di sekolah, nah itu dia ini mengajar di kelas 1. Jadi dia pandai sekali untuk, mengajar siswa-siswi yang belum bisa membaca. Nah, jadi saya coba, berkolaborasi dengan, ibu tersebut. Jadi ada hal-hal menarik atau hal-hal positif, masukan-masukan yang menarik dari ibu tersebut. Jadi mungkin masukan-masukan seperti itu nanti yang akan saya jalani. Terus yang berikutnya Bapak Ganis mungkin selain buku pembelajaran, tentunya mungkin saya juga harus menyediakan media khusus untuk siswa tersebut. Terus selain menyiapkan media, saya juga harus membutuhkan atau saya harus menyediakan waktu khusus untuk anak karena si anak ini sepertinya dia ini kurang fokus karena, kekurangannya dia yang tidak bisa membaca ini, dia kurang fokus. Jadi mungkin saya harus menyediakan waktu tambahan di luar jam sekolah. Mungkin ini saya membutuhkan kerjasama dari orang tua, terus dari pihak sekolah juga supaya, si anak ini disediakan waktu khusus dalam proses bimbingan. Mungkin seperti itu Oh, Bapak Kades. luar biasa sekali, Bu. Ibu, di sini tadi saya, eee, petik ada banyak sekali solusinya, dan mantap sekali ada kolaborasi dengan, rekan guru di sekolah. Apalagi Ibu tadi menceritakan bagaimana Ibu meminta bantuan dari, rekan guru yang senior untuk sama-sama membimbing anak-anak yang mengalami masalah seperti yang Ibu ceritakan tadi. Lalu dari persoalan yang Ibu alami itu sekarang ini, kira-kira kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, Ibu sekarang ini posisinya berada di level mana? Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 Bapak Kanis, saya ini masih di posisi 4, di level 4 Bapak Kanis. Oh, begitu ya, Bu, ya. Mungkin, ke depan Ibu ya yang ingin Ibu harapkan maunya Ibu berada di skala berapa? Mmm. Supaya persoalan yang dihadapi oleh anak-anak tersebut itu bisa tercapai atau teratasi. Mmm. Jadi sebagai seorang guru dan juga perwakilan dari orang tuanya Bapak Kanis, tentunya saya mengharapkan supaya si anak ini menjadi atau dia berkembang untuk menjadi lebih baik. Jadi adapun harapan saya Bapak Kanis, supaya siswa ini dia bisa berkembang. Ya
kalau boleh, dia berada atau saya berada di level yang ke-7, mungkin seperti itu Oh Bapak Kanis. iya. Oh iya, weh. Eee, dari apa yang direncanakan Ibu, solusi seperti tadi meminta bantuan dari rekan guru, senior dan juga berkolaborasi dengan orang tua, dari apa yang diceritakan oleh Ibu, mungkin ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh Ibu ketika melakukan, eee, strategi yang Ibu lakukan ke depannya ini. Apakah ada kendalanya atau seperti apa, Ibu? Ya, Bapak Kanis. Jadi, soal kendala itu kita tidak bisa pungkiri, itu pasti akan terjadi. Contohnya misalnya si anaknya ini dia lagi malas, atau si anaknya ini dia lagi sakit, atau mungkin, sayanya lagi, melakukan kesibukan-kesibukan lain, seperti, saya harus mengajar dan saya harus menyelesaikan tugas, terus saya harus mengajar, teman-temannya si anak ini, mungkin seperti itu mungkin. Jadi mungkin itu kendala-kendala nanti yang akan, saya hadapi nanti ke depannya, Bapak. Oh, begitu ya, Bu, ya. Lalu, eee, apa komitmen Ibu ke depannya ini, eee, agar solusi yang Ibu, ceritakan tadi itu dapat tercapai? Mmm, Komitmen jadi Ibu ke depan seperti apa? jadi saya mempunyai solusi atau saya me mempunyai harapan untuk, mengatasi kendala-kendala yang saya hadapi. Jadi saya berkomitmen bahwa si anak ini dia bisa berkembang, dia mampu berkembang kalau anak ini dibimbing. Tentunya kendala-kendala yang sudah saya sampaikan tadi itu, saya harus butuh bantuan dari, orang lain. Contohnya tadi itu salah satunya ada rekan senior saya. Mungkin kalau misalnya, ada waktunya atau misalnya saya, terkendala kesibukan yang lain atau saya membimbing siswa-siswa yang lain, mungkin siswa ini nanti saya akan berikan kepercayaan kepada guru senior saya untuk membimbingnya. Terus, kalau misalnya nanti si anaknya ini dia hari pas saya bimbing dia ini mengalami sakit atau tidak datang ke sekolah, tentunya saya bisa menghubungi orang tuanya dengan memberikan tugas tambahan yang saya catat nanti di buku dan saya kirim lewat media WA dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bapak Kanis. Oh iya, terima kasih ya, Bu, ya, seperti itu. Lalu setelah Ibu menyampaikan cerita terkait persoalan yang dihadapi anak, lalu Ibu tadi menjelaskan sendiri bagaimana solusi yang terbaik agar persoalan-persoalan ini bisa teratasi, anak-anak Ibu bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang dialami. Eee, Mungkin Ibu bisa menyampaikan sesuatu terkait apa apa yang didapat dari, percakapan kita saat ini? Hmm. Saya merasa lega Bapak Kanis, saya merasa Mmm. senang karena dari percakapan saya hari ini dengan Bapak Kanis, saya merasa sangat lega karena saya merasa bahwa masalah saya ini sedikitnya itu sudah teratasi. Artinya saya bisa menemukan sendiri kira-kira solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah saya ini itu seperti apa. Nah, jadi di sini saya merasa sangat senang sekali dan saya, mmm, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kanis yang sekiranya sudah mau mendengar persoalan saya, curhatan saya kali ini. Jadi, sekali lagi Bapak Kanis saya ucapkan terima kasih.